Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah hidrologi. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga dengan pembahasan mengenai sungai dan daerah aliran sungai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya, mengenai daerah aliran sungai. Nah, sebelum kita membahas daerah aliran sungai, kita harus tahu pengertian dari sungai. Jadi apa itu sungai? Jadi kalau kita ketahui ya, yang sering kita lihat, sungai itu merupakan suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi. Tentunya sebagai tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut dengan aliran sungai. Jadi perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut dengan sungai. Jadi ketika hujan turun ataupun air yang mengalir dari limbah-limbah rumah tangga atau air limbah domestik itu mengalir menuju ke sungai. Nah, itu alirannya disebut dengan sungai. Seperti itu ya, pengertian dari sungai. Sedangkan daerah aliran sungai itu apa? Jadi kita lihat dulu pengertiannya. Jadi daerah aliran sungai atau yang sering disebut dengan das, itu adalah suatu daerah yang tertimpa hujan, di mana tempat air hujan menuju sebuah sungai, disebut daerah pengaliran sungai atau daerah aliran sungai. Jadi suatu daerah yang terjadi hujan, lalu hujan tersebut mengalir ke suatu sungai. Jadi dari daerah menuju ke sungai tersebut, nah keseluruhan daerah yang airnya mengalir ke sungai itu disebut dengan daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai dinyatakan dengan luas daerah aliran sungai. Jadi bisa dikatakan juga bahwa das atau daerah aliran sungai adalah batas antara dua daerah pengaliran sungai yang berdampingan dibatasi oleh punggung-punggung bukit atau pegunungan seperti itu. Nah, ini adalah teori dasarnya. Nah, di sini kita sering melihat ya, ada sungai utama, ada disebut juga anak sungai. Nah, mana yang disebut anak sungai, mana yang disebut dengan sungai utama, seperti itu. Nah, pertama dimulai dari mata air tentunya ya, dimulai dari mata air di bagian hulu. Jadi biasanya mata air atau awal adanya aliran sungai itu adalah di bagian hulu. Nah, dalam perjalanan dari hulu ke hilir di daerah dataran, aliran sungai secara berangsur-angsur berpadu dengan banyak sungai lainnya. Lambat laun, tubuh sungai menjadi semakin besar. Jadi sungai itu bercabang-cabang. Nah, mana yang disebut dengan sungai utama atau mana yang disebut dengan anak sungai? Nah, di sini kita beri penjelasan bahwa kadang-kadang sungai yang bermuara di sebuah danau atau pantai di laut terdiri dari beberapa cabang. Apabila sungai semacam ini mempunyai lebih dari 2 cabang, maka sungai yang paling penting, yakni sungai yang daerah pengalirannya panjang dan volume air paling besar disebut dengan sungai utama. Jadi kita lihat dulu dari percabangan sungai tersebut, mana sih yang paling panjang sungainya, dan volume air atau debitnya paling besar itu disebut dengan sungai utama atau main river. Nah, bila cabang-cabang lainnya disebut dengan anak sungai. Jadi di sungai yang paling panjang tersebut memiliki cabang-cabang dari sungai, nah itu disebut dengan anak sungai. Seperti kita sering dengar itu ada sungai Kali Angke, lalu ada anak sungai Kali Angke, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tingkatan sungai. Jadi ada sungai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, kalau kita sebelumnya membahas tadi anak sungai dan sungai utama, nah kita lihat di sini, kira-kira manakah sungai utama yang memiliki panjang sungai paling panjang dan debit yang paling banyak, itu adalah pastinya yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu kan kita lihat yang paling panjang. Lalu pasti volumenya paling besar. Kenapa? Karena yang nomor 3 ini itu adalah sungai yang mendapatkan air hujan atau aliran sungai dari sungai-sungai kecil lainnya ya. Jadi sungai 1, sungai 2 mengalir ke sungai 3. Ini sungai yang satu ini mengalir ke sungai 3. Nah, ini dikatakan sebagai sungai utama karena pasti debitnya paling besar dan yang paling panjang. Sedangkan anak sungai itu adalah percabangan dari sungai utama. Jadi tingkat 1, tingkat 2 ini itu disebut dengan anak sungai. Seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 1, ada 2. Manakah bagaimana kita menentukan tingkatan sungai? Nah, seperti itu. Jadi, tingkatan sungai ditentukan berdasarkan, jadi kan air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Seperti itu. Nah, kalau dari hulu, sungai pertama hulu dari mata air ya, dari mata air atau awal sungai mengalir, itu adalah sungai tingkat 1. Semua yang hulu sungai itu adalah sungai tingkat 1. Nah, ketika sungai tingkat 1 ini mengalir bertemu dengan 2 cabang menjadi 1, ini disebut dengan sungai tingkat 2. Ini ada dari hulu bertemu cabang sungai tingkat 2, dari hulu bertemu cabang menuju sungai tingkat 2. Nah, ketika ada 2 sungai tingkat 2, ini kan tingkat 2 bertemu dengan tingkat 2 ya. Tingkat 2 bertemu tingkat 2, berarti dia menjadi tingkat 3. Yang warna merah tingkat 3. Seperti itu. Ini contohnya tingkat 1 bertemu tingkat 1 menjadi tingkat 2. Namun kalau misalnya tingkat 1 bertemu dengan tingkat 2, maka tetap menjadi aliran tingkat 2. Berbeda dengan tingkat 2 bertemu dengan tingkat 2. Berarti menjadi aliran sungai tingkat 3. Seperti itu. Nah, mana yang disebut dengan das? Jadi das itu adalah seluruh daerah pengaliran sungai. Jadi misalnya kita lihat ini. Manakah daerah aliran sungai tingkat 3? Tingkat 3 kan yang ini ya. Jadi daerah aliran sungai tingkat 3 ini yang mana? Jadi kita cari dari mana sajakah air yang berasal yang mengalir ke sungai tingkat 3. Kita cari dari daerah mana. Berarti kan kita lihat dari ujung sungai hilirnya ya. Kita lihat hilirnya. Oh, ternyata air yang mengalir dari tingkat 3 berasal dari sungai tingkat 2. Oh, ternyata juga berasal dari tingkat 1. Ini berarti daerah yang mengalir airnya ke sungai 3 ini adalah kita beli garis hitam ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita misalkan garis hitam ini adalah seluruh daerah yang ada di garis hitam ini itu airnya mengalir ke sungai tingkat 3. Jadi ini adalah das sungai tingkat 3 yang garis warna hitam. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah das sungai tingkat 1? Misalnya saya mau cari das tingkat 1 yang ini. Jadi kalau das tingkat 1 yang ini adalah daerah aliran air yang airnya mengalir ke tingkat 1 ini. Jadi nggak mungkin ya air yang ada titik sini itu mengalir ke titik 1 ini. Nah, itu tidak mungkin. Jadi kalau das sungai yang kecil ini, tingkat 1 ini, kita buatnya di sini pasti. Nah, mengelilingi sungai ini, cari elevasi tertinggi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah das untuk sungai tingkat 1 yang ada di sini. Nah, ini yang saya lingkari ini. Nah, jadi dasnya hanya segini, kecil. Dasnya kecil berarti luas dasnya air yang mengalir ke sungai 1 ini pasti kecil. Berbeda dengan sungai 3. Dasnya lebih luas, jadi air yang mengalir ke sungai 3 dia pasti lebih banyak. Seperti itu. Jadi ini teori dasarnya bagaimana kita menentukan daerah aliran sungai dan juga menentukan tingkatan sungai dan menentukan sungai utama dan anak sungai itu seperti apa. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah luas das. Jadi kalau secara teori, daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau pegunungan di mana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai. Jadi kalau ini adalah bentuk gambar 3 dimensinya. Ini saya gambarkan, ini adalah sungai utama yang paling besar ini ya, yang mengalir ke laut hulunya. Nah, ini saya tandai. Nah, ini adalah sungai utama yang saya tandai merah. Seperti itu. Nah, air yang mengalir ke sungai yang warna merah ini kira-kira dari daerah mana aja gitu ya. Kita cari, jadi dari daerah aliran sungai ini kita cari di kanan atau kirinya atau di daerah sekitar sungai ini titik yang paling tinggi. Misalnya dari saya meninjau dari daerah sini ya, dari titik ini saya lihat di sebelah kiri, oh ternyata titik yang paling tinggi ini saya tandai dengan warna kuning. Nah, ini titik yang tertinggi yang ada di wilayah atau sekitar sungai utama yang warna merah ini. Jadi ini adalah titik tertinggi.
Jadi ini batasnya. Jadi dari titik ini air ketika hujan atau air apapun itu mengalir pasti mengalirnya ke sungai yang warna merah ini ya. Jadi airnya selalu mengalir ke sini. Berbeda dengan yang ada di sini. Kalau air yang ada di sini, yang ini saya lingkarin ini ada titik merah, dia tidak mungkin mengalir ke sungai ini. Karena dia kan pasti mengalir secara gravitasi, berarti arah alirannya adalah ke sungai yang lainnya. Tidak mungkin dia naik ke atas terus turun, tidak ya, kecuali pakai pompa itu. Jadi secara gravitasi, secara alami pasti air yang ada di titik-titik ini mengalir ke sungai yang lainnya, yang ada di sebelah sini, itu pasti ada sungai lagi. Jadi titik ini bukan merupakan daerah aliran sungai dari sungai yang warna merah. Jadi dari sungai yang warna merah ini kita cari di wilayah atau sekitar sungai di kanan, kiri, dan sekelilingnya titik yang tertinggi. Jadi kalau di peta topografi itu ada garis kontur. Nah, kita cari garis kontur tertinggi. Atau kalau kita menggunakan Google Earth, kita cari elevasi tertinggi dari sungai tersebut. Jadi ini sungainya, kita cari elevasinya. Kita titik-titikin. Nah, ini kan elevasi tertinggi ya, yang saya tandain warna kuning ini. Nah, setelah saya tandai warna kuning, barulah kita bisa mengukur luas dasnya. Jadi berapa sih luas das dari sungai yang warna merah ini? Jadi luas dasnya adalah seluas keliling dari yang warna kuning ini. Nah, ini yang saya tanda nih. Nah, ini adalah luas dasnya. Nah, ini kita cari pakai Google Earth itu bisa ya, pakai polygon atau pakai peta topografi. Kita buka di AutoCAD, lalu kita buat dasnya. Nah, itu akan terlihat luas dasnya berapa. Nah, seperti itulah cara menentukan daerah aliran sungai atau luas das. Jadi kalau kita lihat sungai-sungai yang sering meluap banjir ya, seperti yang lagi booming sekarang, ada sungai Citarum, ada sungai Ciliwung dan sebagainya, itu airnya berasal tidak hanya dari lokasi tersebut, tapi dari hulu, entah hulunya di Bogor atau di Bandung gitu ya. Jadi air dari hulu itu mengalir menuju sungai tersebut. Jadi kalau kita lihat sungai Citarum berarti dasnya sangat luas, bisa hingga ke Bandung ya. Karena di Citarum tuh mulai dari Bendungan Jatiluhur, Bendungan Cirata, Bendungan Siguling gitu kan. Jadi luas dasnya sangat luas sehingga debitnya yang ketika berada di Subang ya itu sangat besar karena luas dasnya luas. Jadi sungai yang debitnya besar itu berarti luas dasnya cakupannya juga cukup besar seperti itu. Nah, ini cara menentukan daerah aliran sungai. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa gambaran tentang sungai di dunia. Jadi luas dasnya bisa hingga 7.000, ini kali 10 pangkat 3, berarti 7 juta kilometer persegi. Dengan panjang sungai 6.200 kilometer. Lebar rata-rata daerah aliran adalah 1.140. Lebar rata-rata daerah aliran ini adalah yang ini ya. Jadi lebar rata-rata ini kan daerah alirannya yang dikelilingi garis kuning atau merah ini. Sedangkan lebarnya adalah ininya dari titik ujung das yang ada di sini ke titik ini adalah lebarnya. Nah, jadi lebarnya. Lebar rata-rata daerah aliran. Kalau panjang sungainya. Panjang sungai berarti yang ini ya, panjang sungai. Sedangkan luas daerah aliran berarti yang warna kuning ini, keliling warna kuning ini luasnya berapa? Nah, itu adalah luas daerah aliran sungainya. Nah, kita lihat sungai di Indonesia. Tadi saya sedikit membahas Sungai Citarum. Sungai Citarum itu luas daerah aliran sungainya adalah 5.000 km persegi dengan panjang sungai 250 km. Biasanya yang besar-besar itu ada di Sumatera atau di Kalimantan. Sungai-sungai besar ya, dengan luas das dan panjang yang cukup besar. Nah, jadi kebayang bahwa di Indonesia banyak sungai dan setiap sungai memiliki karakteristik luas dasnya, panjangnya. Nah, itu sangat mempengaruhi karakteristik dari sungai tersebut. Kalau yang sering kita lihat sungainya hampir penuh kapasitasnya itu kan Sungai Citarum, Ciliwung, gitu ya, Cisadane. Nah, itu adalah sungai-sungai besar. Di mana sungai-sungai besar itu memiliki luas das yang besar sehingga air yang akan mengalir di sungai tersebut pasti besar seperti itu. Nah, ini kenapa kita harus belajar mengetahui cara mengukur daerah aliran sungai? Salah satu, jadi das itu merupakan salah satu tahapan dalam menghitung analisis hidrologi. Jadi untuk menentukan besarnya debit banjir, kita harus tahu dasnya itu berapa, luas dasnya berapa.
Nah, dalam hal ini diinginkan adalah nilai aliran debit maksimum atau debit andalan yang ditelusuri. Seperti itu. Jadi fungsinya kenapa kita mengukur luas das itu adalah salah satunya untuk mengukur debit banjir dalam proses analisis hidrologi. Kita lanjut lagi. Nah, ini hanya beberapa sekilas teori ya untuk manfaat dari penghitungan das. Jadi dalam konteks hidrologi dapat dinyatakan sebagai pemahaman terhadap proses pengaliragaman atau transformasi dari satu set masukan menjadi satu set keluaran, yaitu sistem das. Selain itu juga masukan dalam pengertian ini dapat berupa hujan, sedangkan keluaran air yang terjadi pada das. Lalu selanjutnya keluaran sistem tersebut dinyatakan dalam bentuk hidrograf, yaitu grafik hubungan antara waktu dan debit. Lalu ini adalah skema sistem daerah aliran sungai. Jadi ada input, masukan, lalu ada sistem das, dan juga output keluaran, seperti itu. Lanjut lagi, nah ini asal muasal dari manakah air yang ada di sungai tersebut. Jadi ada aliran permukaan, ada aliran antara, dan juga ada aliran air tanah. Jadi sumber air sungai itu berasal dari tiga ini. Jadi aliran permukaan itu yang ada di permukaan, yang entah itu dari saluran air atau air yang mengalir dari jalan. Biasanya hujan ada air mengalir di jalan lalu masuk ke sungai, nah itu aliran permukaan. Sedangkan aliran antara itu air yang sudah menyerap ke dalam tanah lalu mengalir ke sungai, dan juga ada aliran air tanah. Selanjutnya ini adalah gambaran sedikit dari daur hidrologi sebelum kita lanjut ya. Ini akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Ini hanya sedikit sekilas saja. Jadi dari daur hidrologi tersebut dapat diketahui bahwa aliran yang terukur di sungai terdiri dari unsur-unsur aliran. Ada limpasan, aliran antara, aliran dasar, dan juga curah hujan. Dalam konteks analisis debit banjir ekstrim atau debit banjir maksimum dapat dilakukan pendekatan praktis dengan memisahkan bagian air yang terinfiltrasi dan yang menjadi limpasan atau runoff. Nah, di sini bentuk das. Bentuk das itu ada cirinya, ada yang berbentuk lebar, ada yang berbentuk panjang. Jadi das berbentuk lebar itu tandanya adalah debit aliran puncak lebih besar daripada debit aliran puncak pada das yang memanjang. Sedangkan das berbentuk memanjang, waktu untuk terjadi akumulasi aliran penuh akibat curah hujan lebih lama. Jadi yang kita garis ini adalah ini ya, waktu untuk terjadi akumulasi aliran penuh akibat curah hujan cukup lama. Sedangkan kalau lebar dia lebih cepat. Jadi kalau kita gambarkan misalnya terjadi hujan, kalau dasnya pendek atau lebar, jadi dari hulu ke hilirnya itu cepat. Tapi kalau dasnya memanjang, waktu yang mengalir dari hulu ke hilir itu cukup lama. Jadi sering kita dengar istilah bahwa di Bogor terjadi hujan deras. Jadi siap-siap warga Jakarta 7 jam kemudian akan ada air kiriman dari Bogor. Nah, itu yang disebut karakteristik das. Jadi mungkin makin panjang bentuk dasnya, berarti waktu aliran hujan dari hulu ke hilirnya itu makin panjang. Tapi kalau makin lebar atau pendek bentuk dasnya, berarti aliran air hujan dari hulu ke hilirnya itu makin cepat, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, pengaruh bentuk das terhadap debit puncak. Nanti akan kita bahas lagi ini di pertemuan berikutnya. Nah, ini pengaruh bentuk terhadap bentuk hidrograf. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi ini bentuk das yang melebar ya. Jadi ketika air dari hulu hujan di sini menuju ke hilir, dia waktunya sangat singkat, berbeda dengan yang memanjang. Ketika dia menuju hulu, menuju hilir, dia waktunya cukup panjang, seperti itu. Nah, ini adalah contoh bentuk das yang tertera pada peta topografi. Jadi ini merupakan peta topografi. Kalau kita lihat benar petanya atau kita lihat buka dalam bentuk AutoCAD, itu pasti ada elevasi atau garis konturnya. Nah, yang biru-biru ini adalah sungainya. Jadi ini di daerah Sadang ya, das Sungai Sadang di Provinsi Sulawesi. Jadi ini adalah sungainya dan anak-anak sungainya. Nah, kita cari titik-titik tertinggi di sekitar sungai tersebut.
Nah, inilah kita dapat titik-titik tertinggi kita gabungkan sehingga air yang ada di dalam das ini mengalir ke sungai yang ada warna biru ini. Jadi kalau air yang ada di daerah merah ini tidak mungkin masuk ke sungai yang ada di sini, pasti dia mengalir ke sungai lainnya yang berada di luar das ini, seperti itu. Nah, ini contohnya alat penakar hujan ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan 4 minggu depan. Ini contoh data hujannya. Nah, ini contoh peta topografi. Nanti kalau ini kita zoom, itu akan terlihat bentuknya, akan terlihat ada garis konturnya, elevasinya berapa. Nah, inilah yang kita gunakan acuan sebagai membuat das itu seperti apa. Itu menggunakan peta topografi. Lalu bisa juga kita menggunakan peta kemiringan lereng. Dan juga kita juga bisa menggunakan Google Earth, lebih mudahnya seperti itu. Nah, selain itu das juga dipengaruhi oleh faktor geologi. Jadi pengaruh faktor geologi pada das menyangkut besarnya laju infiltrasi dan evaporasi. Jadi geologi itu menentukan bentuk bumi, muka bumi, entah itu kemiringan atau curam, landai. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap penentuan daerah aliran sungai. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk karakteristik geologinya. Selain itu juga dipengaruhi oleh jenis tanah. Selain itu juga dipengaruhi juga dengan tata guna lahan, seperti itu. Oke, ini contoh-contoh petanya. Jadi cukup sekian ya pembahasan tentang daerah aliran sungai. Selamat menyimak materi kali ini. Selamat belajar. Semoga mudah dipahami ya. Cukup sekian materi dari saya mengenai daerah aliran sungai. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.